Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan glowfish menjadi ikan hias favorit menggeser ikan-ikan hias lainnya. Oleh karena itu, diperlukan teman satu tangki yang pas untuk menemani glowfish. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa dicampur dengan ikan glowfish. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan black skirt tetra. Dikenal dengan warnanya yang gelap, ikan black skirt tetra menjadi pembanding yang sesuai sebagai teman satu tangki glowfish. Secara fisik, mereka memang memiliki pola yang berbeda dengan ikan glowfish. Warna utama dari black skirt tetra adalah perak keabu-abuan. Bahkan black skirt tetra mendapatkan namanya dari efek gradien warna yang mereka miliki. Bagian tubuh mereka tembus cahaya dan menampilkan sinar yang kecil. Black skirt tetra memiliki nama ilmiah Gymnocorymbus ternetzi dari keluarga Carassidae. Berbeda dari jenis tetra lain yang berwarna-warni, black skirt tetra memiliki penampilan yang lebih gelap. Habitat alami black skirt tetra berasal dari beberapa perairan di Amerika Selatan. Mereka ditemukan di lembah sungai Paraguay, di seluruh Brazil, dan bahkan di Argentina. Black skirt tetra juga memiliki nama lain seperti black widow tetra, petticoat tetra, dan blackmore. Biasanya black skirt tetra memiliki umur antara 3 sampai 5 tahun di penangkaran. Usia dari ikan ini dipengaruhi oleh kondisi air yang buruk di lingkungan yang kurang subur. Black skirt tetra memiliki bentuk tetragonal yang ikonik. Mereka lebih tinggi di bagian depan tubuh, dengan bagian belakang ikan meruncing ke arah ekor. Black skirt tetra memiliki bentuk sirip yang sangat berbeda. Sirip ekor sangat tipis dan memiliki bentuk bercabang. Sedangkan sirip punggungnya sangat kecil dan berbentuk persegi. Mereka juga memiliki sirip dubur yang memanjang dan eksotis berwarna gelap. Ukuran black skirt tetra tumbuh hingga 3 inci panjangnya saat dewasa. Spesies betina cenderung sedikit lebih besar daripada pejantan, terutama saat ikan berkembang biak. Ukuran tangki untuk black skirt tetra sekitar 15 sampai 20 galon. Mereka terbiasa hidup dalam suhu air 21 derajat sampai 26 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai 7,5. Di alam liar, ikan juga memakan tumbuhan. Sedangkan di tangki akuarium, black skirt tetra menyukai makanan seperti cacing darah atau udang air asin. Ekosistem tempat tinggal black skirt tetra di alam liar penuh dengan unsur kehidupan. Black skirt tetra menyukai tanaman air besar yang sering digunakan untuk menjelajah dan juga berenang. Kedua, ikan gapi. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan ini. Mereka sering ditemukan di aliran sungai, kanal kecil, selokan depan rumah, dan menjadi peliharaan populer belakangan ini. Gapi akan menarik untuk dipelihara karena terkenal kuat, damai, dan tidak sulit dalam perawatan. Ikan gapi memiliki nama ilmiah Poecilia reticulata, masuk ke dalam keluarga Poecilidae dengan ukuran yang kecil. Saking kecilnya, mereka bahkan memiliki ekor panjang dan melebar setara dengan ukuran badannya. Gapi memiliki lebih dari 300 jenis, dengan memiliki warna, ukuran, dan corak ekor yang berbeda-beda. Bahkan, kita akan sulit menemukan satu spesies gapi yang sama secara warna dan juga corak. Faktor inilah yang menjadikan ikan gapi sebagai ikan 1001 warna karena memang tak ada yang sama. Awalnya, mereka ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmer Gapi, yang kemudian diberi penghormatan dengan diabadikan sebagai nama ikan ini. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang ketimbang pejantan. Mereka mampu tumbuh mulai dari 4 sampai 6 cm.
Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna lebih abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Gapi adalah ikan dengan tipe sebagai penenang di dalam akuarium. Siapapun yang melihatnya akan merasa tenang saat gapi berenang menggemulaikan ekornya. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi adalah ikan omnivor dengan makanan utama seperti cacing darah, udang air asin, dan juga pelet. Beri mereka makan 2-3 kali sehari. Ikan gapi adalah pendamping yang pas bagi glowfish karena dari segi ukuran tidaklah terlalu besar, dari segi perawatan juga tidak terlalu sulit, dan dari segi ketahanan adalah ikan yang sangat kuat. Selain itu, gapi juga terkenal sebagai ikan yang sangat produktif. Meski tak jarang, gapi dewasa sering memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Ketiga, neon tetra. Jenis ikan tetra mungkin sudah sering kamu jumpai. Mereka adalah kategori ikan sebagai daya tarik di dalam akuarium. Karena fungsi inilah, semua jenis tetra akan sering dijadikan ikan untuk mempercantik rumah. Salah satu jenis tetra populer adalah neon tetra yang memiliki nama latin Paraisirodon inesi. Sama seperti glowfish, jika neon tetra diletakkan di tempat yang gelap, mereka akan menampilkan warna yang menarik dan akan menyala di dalam kegelapan. Neon tetra merupakan jenis ikan hias air tawar endemik dari perairan Amerika Selatan, tepatnya di sekitar lembah sungai Amazon. Di lingkungan alaminya, neon tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman di sekelilingnya. Coba lihatlah secara detail bentuk fisik dari neon tetra. Mereka memiliki warna yang gelap pada bagian punggung, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, di sepanjang tubuhnya terdapat garis yang membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Sama seperti gapi, ikan tetra terbiasa hidup berkelompok dan senang berenang secara bersama. Gerakan inilah yang menciptakan semburat indah di dalam tangki akuarium. Ikan neon tetra adalah ikan omnivor atau pemakan segala. Di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Pelet adalah pilihan yang sering diberikan saat memelihara neon tetra, di samping pakan hidup seperti cacing darah. Neon tetra mampu hidup hingga 8 tahun di alam liar dan 5 tahun di dalam akuarium bergantung pada perawatannya. Umumnya, tetra akan mengidap penyakit lantaran minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Neon tetra menyukai air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Mereka biasa hidup pada suhu rata-rata air sekitar 21-27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Substrat halus, tanaman air, goa, atau celah berbatu adalah tambahan yang bagus untuk men-setup dekorasi di dalam akuarium. Mereka juga ikan dengan kategori aman sebagai pendamping glowfish karena memiliki karakter yang damai dan akan sibuk dengan urusannya sendiri. Keempat, ikan Harlequin rasbora. Ikan Harlequin rasbora memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha dari suku Cyprinidae, anak suku Rasborinaelkan. Dari penampilannya saja kita sudah tahu jika ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Ciri khas dari Harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga ke tengah badan dari ikan ini. Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan area ekor.
sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak yang transparan. Penampilan dari Harlequin rasbora menjadi pembanding yang seimbang bagi ikan glowfish yang memiliki warna cerah menonjol. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish atau ikan yang sangat senang berkelompok di dalam tangki. Mereka juga menjadi teman yang cocok bagi jenis glowfish karena tipikalnya yang damai bagi ikan lain. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman, sehingga ikan ini kuat walau kualitas air kurang begitu bagus. Habitat dari rasbora banyak ditemukan di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor, artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah. Ikan rasbora akan lebih baik jika dipelihara dalam jumlah banyak atau dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain yang bertipikal damai. Selain glowfish, mereka juga baik dipelihara bersama gapi dan juga tetra. Temperatur suhu yang ideal untuk ikan rasbora berkisar 24 sampai 27 derajat Celcius dengan pH air 6,5 sampai 7,5. Sebagai tambahan, tanaman air adalah ornamen yang pas diletakkan di sudut dan bagian belakang akuarium. Tanaman air akan menambah kenyamanan bagi ikan untuk mencegah timbulnya stres dan penyakit pada ikan. Kelima, ikan moli. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Dari sejarahnya, moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Ikan moli ini sering ditemui dengan warna kuning, jingga, hitam, putih, belang, dan warna lainnya. Mereka juga menjadi penantang yang pas untuk keindahan dari glowfish. Moli memiliki julukan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki ciri khas perut yang buncit dan tubuh yang bundar namun berpenampilan lucu dengan mulut yang meruncing ke atas. Secara fisik, mereka memang tergolong ikan dengan tubuh pipih dengan bagian kepala berbentuk segitiga. Untuk membedakan jantan dan betina dapat dilihat dari segi fisiknya. Moli jantan lebih berpenampilan kecil dan memiliki sirip dubur yang runcing ketimbang sang betina. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing darah, cacing beku, pelet, dan potongan sayuran. Jenis ikan seperti moli akan lebih senang jika banyak tanaman air yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anakan ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan moli yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyebab penyakit ikan ini adalah parasit bernama Ichthyopteryus multifilis. Tak hanya menyerang moli, penyakit ini juga bisa menyerang ikan glowfish. Moli menjadi penyeimbang bagi tipikal ikan seperti glowfish. Mereka memang memiliki tubuh yang lebih kecil ketimbang glowfish. Di sisi lain, moli juga sedikit lebih tenang jika dibandingkan dengan ikan glowfish. Keenam, ikan pleti. Ikan pleti menyandang nama ilmiah Scyphoporus maculates, termasuk dalam genus Scyphoporus dari keluarga Poecilidae. Scyphoporus berasal dari kata Yunani yang berarti pedang dan perein yang berarti membawa. Ikan pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan pleti di dalam akuarium menyukai makanan apapun termasuk pelet. Mereka sangat identik dengan penghuni aquascape dan cocok sebagai teman satu tangki glowfish. Pleti terkenal karena bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai dan harus dipelihara dalam kelompok kecil.
Platy menghabiskan sebagian besar waktunya berenang dalam kelompok di bagian tengah kolom air di antara tanaman dan bersembunyi di antara dedaunan. Sebagai ikan tropis, Platy lebih menyukai habitat dengan gaya biotop alami. Beragam tanaman air dan substrat halus adalah setup yang disukai oleh Platy. Mereka tinggal dengan suhu ideal antara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan pH antara 7 sampai 8,3. Ikan Platy adalah ikan kecil, pipih menyamping dengan sirip pendek yang kecil dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna Platy sangat bervariasi, mulai dari merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Jika dilihat secara detail, ikan Platy memiliki kepala berbentuk segitiga dan mulut terbalik dengan warna siluet yang beragam. Selain itu, sirip punggung, sirip perut, dan dubur menempel indah di bagian tubuh ikan. Sekilas akan sulit untuk membedakan mana pejantan dan mana yang betina. Akan tetapi, betina cenderung sedikit lebih besar daripada pejantan dan juga cenderung memiliki bagian tengah yang lebih bulat. Semua jenis Platy adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang pendek. Mereka hanya mampu hidup sekitar 3 tahun sampai 5 tahun bergantung pada perawatannya. Jika ingin memelihara Platy bersamaan dengan glowfish, akan menjadikan perpaduan yang menarik melihat warna yang begitu mencolok dari glowfish dipadu dengan warna orange dari ikan Platy. Ketujuh, ikan ramirezi. Ikan ramirezi merupakan ikan yang mempunyai nama ilmiah Ramsiclid atau dikenal juga dengan Microgeopagus ramirezi. Nama Ramirezi sendiri berasal dari kolektor dan juga seorang importir yang bernama Manuel Ramirez. For your information, ikan ini termasuk ke dalam spesies ikan semi-agresif. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa jenis cichlid lainnya, Ramirezi memiliki karakter yang tenang. Berbeda dengan glowfish, Ramsiclid memiliki corak warna-warni yang kontras dan juga menyala. Mereka juga memiliki keunikan yang tak dimiliki oleh glowfish. Selain itu, dari sisi perawatan, ikan ramirezi masuk ke dalam tipe yang tidak terlalu sulit untuk dirawat. Fisik ikan ramirezi memiliki bentuk tubuh pipi, kepalanya cukup besar, dan bagian mata berwarna merah. Sirip ikan ramirezi cukup lebar dan panjang, menyerupai ikan cupang dengan tubuh yang lebih besar. Uniknya lagi, warna sirip ikan ramirezi terlihat sedikit berbeda dengan warna tubuhnya sehingga memancarkan perpaduan warna yang cantik. Jadi tak heran jika ramirezi menjadi salah satu ikan populer di kalangan para penghobi dari pecinta ikan hias air tawar. Habitat asli dari ikan ramirezi adalah Sungai Orinoco di Venezuela dan juga ditemukan pula di Kolombia. Ikan ramirezi termasuk ke dalam kategori ikan kecil dengan kemampuan tumbuh 3-5 cm dengan rata-rata hanya mampu tumbuh hingga 3 cm. Ramirezi berkembang biak dengan bertelur dan indukan akan meletakkan telur pada bidang datar seperti potongan kayu, akar, atau daun yang datar dan sering bertelur pada lantai akuarium. Ikan ramirezi memiliki kecenderungan selalu bergerak di dalam akuarium. Namun di habitat aslinya, ikan ini lebih suka bersembunyi di balik tanaman air dan di celah bebatuan. Pada saat bertelur inilah ramirezi menjadi lebih agresif dan bersifat teritorial. Mereka sering menyerang ikan yang menyentuh wilayahnya saat bertelur. Meskipun faktanya sifat asli dari ikan ini tidaklah teritorial sehingga cocok jika dipelihara bersamaan dengan jenis ikan glowfish. Kedelapan, ikan danio zebra. Zebra danios atau zebrafish menjadi salah satu opsi teman satu tangki ikan glowfish karena perawatannya yang mudah dan warnanya yang mirip hewan zebra. Selain dikenal dengan nama zebra danio, mereka juga memiliki nama lain stripe danio dan zebrafish. Mereka juga menyandang nama ilmiah Daniorerio dari keluarga Cyprinidae. Zebrafish mampu hidup hingga 5 tahun dengan panjang mencapai 2 inci. Zebra danio awalnya diperkirakan berasal dari wilayah yang membentang dari Myanmar di timur dan Pakistan di barat.
Namun ada juga yang meyakini bahwa spesies zebra danio berasal dari wilayah di bagian India dan Bangladesh. Zebra danio memiliki ciri khas dengan tubuhnya yang bergaris-garis, mirip dengan motif hewan zebra di daratan. Ikan zebra terkenal kuat dan tahan terhadap kisaran suhu serta kondisi air yang sedang. Ikan ini lebih menyukai air dalam kisaran suhu 17–23 derajat Celcius. Secara karakter, zebra danio sangat aktif, tetapi tetap damai sehingga cocok dengan kawanan ikan glowfish. Meski begitu, ada baiknya untuk tidak menggabungkan mereka dengan ikan bersirip panjang, karena mereka akan menggigit beberapa spesies ikan seperti angelfish, cupang, dan juga gapi. Karena ukurannya yang kecil, akuarium ukuran sedang bisa digunakan sebagai tempat hidupnya. Banyaknya ikan yang akan dipelihara juga akan mempengaruhi ukuran akuariumnya demi keberlangsungan hidup ikan. Zebra danios adalah ikan yang termasuk omnivor. Mereka menyukai cacing sutra, Daphnia, microworm, artemia, dan juga kutu air. Selain itu, pelet juga menjadi makanan favorit dari zebra danios yang mudah ditemui di toko hewan. Zebrafish menyukai jenis tanaman aquascape yang terlihat hijau dan juga indah. Tanaman rimpang dan tidak terlalu rimbun adalah tempat persembunyian dan habitat bagi glowfish maupun zebrafish. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang bisa dicampur dengan ikan glowfish. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.